Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum dimulai pelajarannya, ini kan pertemuan pertama kita di mata pelajaran bahasa Inggris. Karena di minggu sebelumnya saya berhalangan, jadi nggak bisa tatap muka online seperti ini. Oke, selanjutnya. Tapi kayaknya ini muka-mukanya nggak asing semua ini. Banyak yang nggak asing, hanya beberapa orang ini yang muka-mukanya asing. Berarti hanya beberapa orang yang tidak kenal saya, yang belum kenal saya gitu ya. Oke. Bagi kalian yang belum kenal, oke, silakan perkenalkan. Nama saya Wahid Hasim, panggilan Wahid ya, Pak Wahid. Saya mengajar bahasa Inggris di sini di SMK. Mungkin yang dulunya dari SMP Minhajul Thalibin ini udah tahu saya ya. 3 tahun bersama saya. Sekarang yang keempat berarti. Oke. Langsung saja. Oke, semuanya kelihatan? Semuanya kelihatan? Kurang kecil. Oke, langsung saja. Jadi di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pengertian introducing self and another. Jadi di pertemuan pertama itu materinya adalah perkenalan. Iya, nolong. Oh. Lebih tema gitu share udah itu kurang oke. Guys, oke, langsung saja. Materi yang akan kita bahas pertama itu adalah introducing self, adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Jadi di sini di pertemuan kali ini yang akan kita bahas ini bagaimana cara mengenalkan diri sendiri yang pertama, yang kedua bagaimana cara mengenalkan orang lain, introducing other. Introducing other adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Pembahasan introducing self, pembahasannya berasal dari 2 kata, yaitu introducing, memperkenalkan, dan self artinya diri sendiri. Jadi artinya dari introducing self adalah memperkenalkan diri sendiri. Ungkapan yang digunakan untuk introducing self, yang pertama menyampaikan salam. Jadi ketika kalian berkenalan itu penting sekali kalian menyapa atau salam. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyampaikan salam. Ini adalah langkah awal untuk memberikan kesan hormat dan menghormati orang lain saat Anda ingin memperkenalkan diri kepada orang lain. Lalu apa saja salam yang biasa Anda ucapkan? Nah, kalau kita kan umat Islam biasanya menggunakan assalamualaikum kan gitu ya.
Assalamualaikum, jadi salam dulu. Assalamualaikum, setelah itu good morning, selamat pagi, gitu ya. Jadi harus ada salamnya dulu, jangan ujuk-ujuk langsung kenalan. Perkenalkan nama saya, jadi jangan langsung seperti itu ya. Perkenalkan dulu, salam dulu, salam dulu, seperti itu. Oke, lanjut. Ini macam-macamnya seperti ini, bisa dengan tergantung kondisi waktunya. Kalau waktunya pagi ya berarti good morning. Pertama salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning, sapa dulu. Kalau memang pagi ya pagi, sapa pagi. Kalau siang berarti afternoon or evening, seperti itu. Nah ini itu ya, jadi dilihat waktunya. Terus selanjutnya catatan, ini catatan yang biasa sering banget digunakan. Kata good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ini sering banget. Nah sekarang dilihat di layar HP-nya masing-masing. Good morning, ini catatan penting ya. Good morning, dari pagi sampai makan siang. Ini waktunya, waktu timing. Berarti penggunaan kata good morning, penggunaan kalimat good morning ini digunakan dari pagi sampai waktu makan siang. Waktu makan siang jam berapa? Nah, itu yang digunakan good morning. Kalau setelah itu yang digunakan good afternoon, dari siang sampai awal petang sekitar jam 6 sore. Ya. Jadi dari siang sampai jam 6 sore kita menggunakan kata good afternoon. Seperti itu ya. Good afternoon itu digunakan dari siang sampai petang atau sekitar jam 6 sore. Seperti itu. Itu yang digunakan kalimatnya good afternoon. Terus good evening, for the rest of the evening. For the rest ini artinya untuk istirahat, ketika beristirahat di waktu sore, ya, sore hari, ini yang digunakan good evening. Ketika kalian mau beristirahat. Nah, seperti macamnya ini. Good night. Good night digunakan ketika kita akan meninggalkan seseorang pada akhir petang atau ketika kita hendak beristirahat tidur. Jadi contoh, si Amin sama si Lani itu ketemu di malam hari. Nah, ketika si Lani mau pulang, nah ke si Amin itu mengucapkan kata good night, meninggalkan seseorang. Jadi si Lani mau pergi meninggalkan si Amin itu dengan kata-kata good night, selamat malam, kan seperti itu ya. Selamat malam. Nah, yang digunakan kata good night. Itu ya. Good night. Nah, ucapan selamat tidur juga sama, good night. Dah ya Min, silahkan tidur, good night. Biasanya kayak gitu ya, yang dipakai good night ya. Kalau selain itu bisa menggunakan kata good evening, setelah maghrib si Lani ketemu sama si Amit di pasar malam selama good evening Amit, bisa seperti itu. Setelah maghrib waktunya, setelah maghrib. Kalau mau beristirahat atau mau meninggalkan seseorang, itu kita menggunakan kata good night ya, yang dipakai good night ini. Itu yang pertama tadi ini ya, menyampaikan salam. Nah, diantaranya ini salam. Oke, selanjutnya bertanya kabar. Setelah Anda menyampaikan salam, maka langkah selanjutnya untuk memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris adalah menanyakan kabar kepada lawan bicara. Kedua hal di atas adalah langkah awal dan penting saat proses perkenalan diri. Ini menjadi pengantar perkenalan diri untuk orang lain. Akan sangat menggelikan saat Anda langsung bilang my name is. Jadi ketika kalian bilang perkenalan itu langsung my name is, itu kayaknya gak enak banget didengarnya kayak gitu ya. Gak enak banget didengarnya. Maka dari itu perlulah
ada kata-kata seperti ini tadi, harus ada pembuka, salam, harus ada seperti itu. Terus bertanya kabar, jadi harus ada basa-basinya lah. Kalau cara seperti ini harus ada basa-basinya, iseng-isengnya. Nah, tanya kabar, how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Kalimat menanyakan kabar yang satu ini sangat lazim, sering kali digunakan, tetapi kalimat berkesan kurang formal. Ya, jadi yang atas ini, how are you today, ini kalimat ini sering banget digunakan, tapi kesannya kurang formal, itu ya, kesannya memang kurang formal, tapi ini sering banget digunakan, jadi gak apa-apa kalau kalian mau menggunakan juga gak apa-apa. How are you today, seperti itu. Selanjutnya, how's everything. Bila Anda ingin menanyakan kabar dengan kalimat lain yang jarang digunakan, maka Anda boleh memakai kalimat ini, artinya sama, pesan yang disampaikan juga sama, tetapi kalimat ini cenderung kurang formal, ya. Cenderung kurang formal. How's everything? How's everything? How is everything? Hasilnya seperti itu ya. How terus kutip atas di sini terus ada s ya, artinya itu how is sebetulnya, maka disingkat menjadi how's. Itu seperti ini ya. Yang kedua ini, how's everything. Jadi kalian boleh menggunakan kata ini setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus how's everything, atau setelah salam terus sapa dulu, waktunya waktu siang atau malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning all, gitu loh. Selamat pagi semua. How's everything? How's everything itu artinya sama dengan how are you today, seperti itu. Boleh ini seperti ini. How are you guys? Boleh seperti itu. Biasanya kata-kata guys ini sangat tren di sekarang ini ya. How are you guys? Seperti itu. Boleh. How are you ladies and gentlemen, seperti itu ya. Ini bisa nih yang terakhir ini. How are you ladies and gentlemen, gitu ya. Terus langkah selanjutnya yang C, mengutarakan maksud dan tujuan. Mengutarakan maksud dan tujuan. Setelah Anda mengucapkan salam dan menanyakan kabar, saatnya Anda mengutarakan maksud, tujuan, proses memperkenalkan diri Anda. Di sini Anda bisa memberitahukan bahwa Anda ingin memperkenalkan diri Anda kepada nih. Jadi ketika kalian ingin memperkenalkan diri, ini kata-kata awalnya seperti ini. May I introduce myself. Kalimat ini terasa paling formal saat Anda memperkenalkan diri. Forum resmi Anda bisa memilih kalimat ini. May I introduce myself, bolehkah saya memperkenalkan diri saya, seperti itu. Seperti ini ya. Kalimat awalnya seperti ini. Jadi kalian pilih salah satu mau yang mana. Let me introduce myself, ini juga boleh. I am here to introduce myself, itu juga bisa. Jadi kalian pilih mau yang ini, yang atas ini, atau yang kedua ini, atau yang ketiga ini. Terserah mana yang mau kalian pakai. May I introduce myself, atau let me introduce myself. I am here to introduce myself, semua seperti itu. Terus selanjutnya memperkenalkan nama. Jadi setelah runtutan dari yang A, B sama C tadi, yang A, B, C tadi ini ya, poin A menyampaikan salam. Setelah menyampaikan salam, poin A menyampaikan salam, terus berlanjut bertanya kabar tadi ya, bertanya kabar. Terus yang ketiga mengutarakan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Anda itu apa? Kan memperkenalkan diri tadi kan, memperkenalkan diri. Nah, caranya seperti ini. May I introduce myself, let me introduce myself, seperti itu ya caranya mengutarakan maksud dan tujuan. Nah, sekarang yang keempat ini memperkenalkan nama kalian. Perkenalkan nama kalian. Caranya langsung my name is, seperti itu.
Ini kata-kata yang nggak aneh lah, sering banget. Mungkin kalian sudah bisa semua, sudah paham semua. Ini ya, my name is, langsung sebutin namanya di sini. My name is Ahmad Jailani. You can call me Lani, soalnya seperti itu. Jadi ini kata-kata yang umum banget, kata-kata yang umum banget ini pakainya my name is. My name is, setelah kata is ini yang titik-titik ini diisi dengan namanya masing-masing. My name is Ahmad Jailani, my name is Amit. Ini jarang banget orang memperkenalkan diri. Ini namanya dulu yang disebutkan, jarang. Padahal itu bisa. Contoh ya, contohnya kalau yang di sini contohnya my name is Amit. Nah ini dibalik bisa. Amit is my name, itu bisa. Amit is my name. Nama saya Amit. Amit nama saya, itu bisa seperti itu. Amit nama saya, kamu bisa panggil saya Amit, seperti itu. Bisa menggunakan itu. Tapi itu terkesan kurang formal kata itunya, kalimatnya kurang formal. Itu ya. Ya lihat-lihat lah, lihat-lihat kalau kalian perkenalannya di forum formal ya maka harus menggunakan yang formal. Kalau non formal ya bisa kalian menggunakan yang non formal. Seperti itu, tergantung kondisinya. Yang kelima, menyertakan alamat. Jadi ketika setelah kalian memberitahu nama kalian kepada audiens, sekarang kalian berikan alamat kalian juga. I live in I am from, I live in, saya tinggal di, I live in. Kalau live biasanya kan ada kata yang pakai F sama kata yang pakai V. Nah, kalau kata yang pakai V seperti ini, I live in, ini maknanya tempat tinggal. Jadi kalian tuh tinggal gitu loh. Tapi kalau live yang ininya pakai F, yang live-nya ini pakai F, live itu tinggal, maknanya tinggal, cuman tinggalnya untuk sementara gitu loh. Kayak anak pondok itu kan tinggal di pondok hanya sementara. I live in. Tapi kalau kalian di rumah berarti I live in Gardu, berarti ya rumahnya di Gardu. Seperti itu. I am from, ini sama juga ya. I am from, saya berasal. Saya berasal dari mana? Itu ya. Kalau ini tinggal, saya tinggal di Gardu. Kalau ini saya berasal, maknanya I am from. Seperti itu ya. Untuk menyatakan alamat, mungkin kalian bisa menggunakan ini ya, kalimat-kalimat ini. Selanjutnya, memberikan ID. Nah, memberikan ID, tak ada salahnya Anda menyertakan identitas pribadi Anda dalam sesi perkenalan diri. Anda bisa menjelaskan tentang keluarga, hobi, dan hal-hal penting lainnya dalam suatu perkenalan. Nah, jadi di suatu perkenalan biasanya ada my hobby is, hobinya apa, hobi kalian apa, sebutkan hobinya. Atau cita-cita kalian apa, itu cantumkan cita-citanya. Pengen jadi dokter kah, pengen jadi insinyur kah, di situ kan biasanya ada ya perkenalan identitas kalian. Nah, yang terakhir ini penutup. Ini menjadi langkah terakhir dalam sesi perkenalan diri. Jangan sampai Anda lupa menutup acara perkenalan diri. Anda bisa memakai beberapa kalimat di bawah ini. Nah, jadi ketika perkenalannya sudah selesai, ini kalimat-kalimat ini yang kalian pakai. Bisa dengan kalimat thank you gitu doang bisa. Thank you, langsung salam. Assalamualaikum. Atau thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya, itu bisa. Thanks for your attention. Bisa. Contohnya, nah ini contoh perkenalannya. Dari tadi kita membahas dari pembukaan, dari menyampaikan salam, pertama ya, menyampaikan salam, terus
bertanya kabar, selanjutnya memperkenalkan nama, menyertakan alamat, memberikan ID, yang terakhir penutup. Nah, ini contohnya. Good morning everybody, seperti itu. Ini kan contoh dari salam tadi. Yang pertama, pembukaan. Good morning everybody. Let me introduce myself. My name is Nabila Putri. You can call me Nabila. I am 13 years old. Saya 13 tahun. I study at SMP 3 Cilegon. I live on harus ini. I live in harus ini in. Kalau saya ini in harusnya. I live in Hasanuddin Street nomor 3 Cilegon. Nah, ini ya. Nama alamat lengkapnya ditulis seperti ini alamatnya. I have 2 sisters and 1 brother. Nah, ini yang dimaksud identitasnya seperti ini. Jadi, saya memiliki I have 2 sisters and 1 brother. Saya memiliki 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Their names are Dinda, Zaskia, and Doni. I like reading and listening to the music. Nah, ini saya suka membaca dan mendengarkan musik. Itu ya, hobinya disebutkan di sini. My favorite color is green. Sebutin, my favorite color, warna favorit saya adalah hijau. I think that's all for me, thank you. Nah, ini penutupnya. I think that's all, saya kira cukup untuk saya. Thank you, assalamualaikum. Nah, tinggal ditambah salam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Itu ya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu untuk memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan diri kalian sendiri. Nah, selanjutnya, yang selanjutnya ini introducing other ini apa namanya, berasal dari kata introducing ya. Introducing other berasal dari kata introducing, maknanya memperkenalkan, dan other ini maknanya yang lain. Jadi maksudnya adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Jadi di sini kita belajar tidak hanya bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri, tapi kita juga belajar bagaimana cara mengenalkan orang lain juga. Contoh temannya dikenalkan kepada temannya lagi yang belum kenal. Nah, ini caranya seperti ini. Contoh kalimatnya, Hi Siska, this is my sister. Ini saudara perempuan saya, namanya Lina. Allow me to introduce our my friend. He is. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan teman saya. He is. Nah, dia namanya siapa? Sebutkan. He is. Dia adalah. Do you know? Apakah kamu tahu? Let me introduce you to my parent. Sama ini untuk memperkenalkan memperkenalkan temannya kepada orang tuanya. Ya, contoh si Amid pulang ke rumah membawa si Jailani. Nah, si orang tuanya si Amid itu belum kenal ke si Jailani. Nah, maka dari itu si Amid harus memperkenalkan si Lani ke orang tuanya. Let me introduce mom sama Maya. Si Amid bilang, datang pulang ke rumah, Assalamualaikum. Nah, setelah datang ketemu ibunya, salam, Mom, let me introduce my friend to you. And Lani, let me introduce you to my parent. Sama Mama. Lani, izinkan saya memperkenalkan kamu kepada orang tua saya. Mom, his name is Lani. Sama Mama, seperti itu. Atau Jelani, sebutkan namanya. Seperti itu. Ini kata yang digunakan yang ini, yang bawah ini. Let me introduce you to my parent.
Atau bisa diganti let me introduce you to my friend sama mama. Kalau yang punya gebetan ya berarti to my boyfriend atau to my girlfriend, seperti itu. Yang ini, yang bawah sini. Lanjut. I did like to meet. Oke. Selanjutnya, ini contoh percakapannya. Ya, contoh percakapannya seperti ini. Contoh percakapannya ada ada 4 orang sedang melakukan percakapan. Yang pertama dari Doni dulu, dari Doni ini, good afternoon mom. Terus maminya menjawab, good afternoon. Nah, ketika ada orang menggunakan menyapa dengan kata good afternoon atau good morning, ini jawabannya sama ya. Good afternoon mom, good afternoon, jawabannya tetap sama. Maksudnya good afternoon dijawab dengan good afternoon, nggak ada kata tu-nya gitu, nggak ada. Good afternoon. Kalau good morning ya berarti good morning juga, seperti itu. Tinggal ditambahkan ininya. Kalau yang pertama menyapa Doni, kan Doni ini menyapa ibunya, good afternoon mom. Berarti ibunya menjawab good afternoon my son. Jadi ibunya menjawab seperti itu. Atau di sini kata-kata momnya ini diganti dengan kata friend sama mama, atau diganti dengan kata orangnya sama mama. Contohnya di sini bukan mom sama mama, contohnya di sini Ani sama mama. Good afternoon Ani. Nah, nanti si Ani kan menjawab good afternoon Doni, seperti itu. Jadi hanya disebutkan namanya saja, nama yang menyapa. Tidak ada kata tu, itu nggak ada. Good afternoon tu, itu nggak ada. Si Lani nyapa ke si Hamid, Hamid good afternoon. Si Hamid menjawab good afternoon tu, itu nggak ada kata tu ya. Kalau see you itu ada, sampai bertemu lagi see you too, itu ada, itu ya, seperti itu. Who is she? Siapa dia perempuan? Nah, ibunya bertanya, who is she? Siapa dia perempuan? Jadi Doni ini ketika menyapa ibunya, dia bersama temannya, bersama teman perempuannya. She is my classmate. Her name is Zaskia. Zaskia, this is my mother. Seperti itu. Nah, ini kalimat memperkenalkan orang lainnya di sini. Di sini. She is my classmate. Dia perempuan adalah teman sekelas saya. Her name is Zaskia. Dia namanya Zaskia. Zaskia lah. Setelah kata ini Zaskia titik, Zaskia langsung ke teman perempuannya tadi. Zaskia, this is my mother. Zaskia, this is my mother. Terus Zaskia menjawab, nice to meet you, senang bertemu denganmu. Nice to meet you, mom, senang bertemu denganmu, mom. Seperti itu. Terus yang terakhir, nice to meet you too, Zaskia. Nah, ini yang saya maksud tadi, kata to-nya ini. Ketika ada kalimat seperti ini, nice to meet you, jawabannya nice to meet you too. Jawabannya seperti itu, nice to meet you too. Nah, tapi kalau orang menyapa kalian dengan kata kalimat good morning, good afternoon, good night, itu nggak ada kata to-nya. Gak ada tambahan tuh seperti ini, yang gak ada. Jadi good afternoon, selamat pagi juga. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu, selamat pagi juga. Nah, tapi di bahasa Inggrisnya gak ada kata tuh. Selamat pagi, ya selamat pagi juga jawabnya. Responnya good afternoon, jawabnya good afternoon gitu juga jawabnya. Good morning, ya good morning lagi jawabnya. Gak ada tambahan tuh, gak ada tambahan tuh-nya di sininya ya. Seperti itu. Oke, saya ulangi dari yang awal tadi. Silakan diperhatikan nanti materinya setelah ini saya share di grup, jadi supaya kalian bisa membaca-baca lagi.
membaca-baca lagi materi yang kita pelajari di pagi hari ini. Oke, introducing self and other. Introducing adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Nah, untuk memperkenalkan diri sendiri, kalimat bahasa Inggrisnya introducing self, seperti itu ya. Introducing other, ini memperkenalkan orang lain. Memperkenalkan orang lain, bahasa Inggrisnya introducing other. Terus, memperkenalkan diri sendiri itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyampaikan salam, menyapa ya. Menyapa atau menyampaikan salam, good morning, assalamualaikum warahmatullahi, good morning. Nah, seperti itu ya sapaannya. Good morning, good afternoon, good evening, tergantung timingnya. Timingnya kalian kapan berkenalan itu kapan. Seperti itu. Nah, terus aturannya ini, yang ini. Good morning ini digunakan dari pagi sampai waktu makan siang. Good morning. Jadi ketika kalian menggunakan kalimat good morning, ini waktunya hanya dari pagi sampai waktu makan siang. Good afternoon ini dari siang sampai awal petang atau jam 6 sore. Setelah itu, setelah jam 6 sore, kalian boleh menggunakan kata good evening. Good evening artinya memang sama. Good evening sama good night itu artinya sama, selamat malam. Artinya sama ya. Cuman perbedaannya, kalau good night ini digunakan ketika akan meninggalkan seseorang atau kalian mau beristirahat. Jadi ketika kalian mau beristirahat atau meninggalkan seseorang, kalian menggunakan kata good night, perpisahan. Seperti itu ya. Good night digunakan seperti itu penggunaannya. Nah, terus yang selanjutnya, bertanya kabar. Nah, ketika kalian mau memperkenalkan diri, itu kayaknya nggak enak kalau langsung langsung kayak gitu, nggak enak. Jadi bahasa-bahasanya nanyain kabar dulu, gimana kabarnya gitu. Nanyain kabar dulu, nanyain kabar, setelah itu baru. Ini cara menanyakan kabarnya seperti ini. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketiga mengutarakan maksud dan tujuan. Nah, maksud dan barulah setelah kalian menanyakan kabar, baru kalian mengutarakan maksud dan tujuan kalian. Tujuannya memperkenalkan diri, perkenalkan diri kalian. Seperti ini caranya. May I introduce myself, atau let me introduce myself, atau I'm here to introduce myself. Seperti itu. Saya. Oke. Ini yang saya letakkan di pembahasan ini hanya 3. Sebetulnya masih banyak opsi atau masih banyak pilihan expression kalimat untuk perkenalan atau menyampaikan maksud dan tujuan ini ya. Maksud dan tujuan memperkenalkan diri itu banyak aslinya. Kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat awalannya. May I introduce myself, let me introduce myself, terus I am here to introduce myself, itu yang lainnya juga masih banyak sebetulnya. Itu ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang mana. Terus yang keempat, memperkenalkan nama. Jadi sebutkan namanya. Setelah langkah-langkah yang tadi A, B, C, terus lanjut ke D, ini memperkenalkan nama. Jadi namanya sebutkan, nama lengkapnya siapa, nama panggilannya apa, gitu ya. Terus menyertakan alamat. Setelah menyebutkan nama, menyertakan alamatnya di mana, tinggalnya di mana, gitu ya. Udah berapa lama kamu di situ? Siapa tahu kan ada yang alamatnya juga sama, tetanggaan tapi belum kenal, siapa tahu seperti itu. Terus memberikan ID kalian. Maksudnya ID ini data yang lebih yang lebih detail, yang lebih ini ya, semacam hobi kayak gitu. Terus keluarganya, saya 5 bersaudara atau saya 4 bersaudara, 2 laki-laki 2 perempuan, atau bisa menyebutkan hobi saya mancing, atau hobi saya main game, seperti itu. Terserah kalian. Pokoknya untuk menjadikan perkenalan kalian itu komplit lah. Orang lain mengenal kalian sekilas pun udah, oh iya si Amin itu hobinya main game. Oh iya si Lani itu hobinya tidur atau berenang, misalnya seperti itu. Jadi sekilas pun orang udah tahu dengan perkenalan kalian. Nah, yang selanjutnya ini penutup. Yang selanjutnya ini penutup ya.
penutup. Thank for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Jadi ketika ada pembukaan pasti ada penutup. Nah, tadi kan udah dibuka di awalnya tadi ada salam, sapaan gitu, selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Nah, di penutupnya, jadi harus ada penutupnya juga. Mana ada pembuka, harus ada penutupnya juga. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua seperti itu ya. Thank you, udah. Atau mau pakai thank you, itu cukup. Diakhiri dengan salam. Itu ya. Juga cukup. Oke. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dilanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.